Shalom, puji Tuhan, selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Allah pada kesempatan hari ini, namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Kau masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengurapi dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Ya. Dan di dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu tema, mendapatkan kasih karunia. Mendapatkan kasih karunia. Ya. Nah, saudaraku, apa sih kasih karunia itu? Ya, kasih karunia atau yang bisa dikatakan kasih anugerah. Pemberian anugerah, pemberian dari yang punya otoritas, punya kedudukan yang tinggi kepada yang rendah. Anugerah. Ya, jadi saudaraku, anugerah ini adalah satu pemberian yang istimewa. Ya, yang tidak bisa dinilai. Ya, dinilai dengan harga, dinilai dengan nominal apapun. Ya. Nah, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tema ini, mendapatkan kasih anugerah. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau kita pahami bahwa manusia ini sesungguhnya ketika Allah menciptakan manusia pada awalnya, itu diciptakannya dengan sempurna. Tetapi kemudian ketika dosa itu masuk dan manusia itu berkembang menjadi banyak, dan apa yang terjadi, manusia terpuruk ya dalam dosa. Nah, dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-7, Alkitab mengatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara perhatikan di sini, ketika dilihat Tuhan. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dan segala isi di dalam dunia ini, jangan kemudian ya memperkirakan bahwa Allah itu tidak memperhatikan. Apa yang sudah diciptakannya itu diamati, diperhatikan, ya kira-kira bagaimana perkembangan mereka. Tetapi ketika dilihat oleh Tuhan bahwa manusia yang sudah bertambah banyak ini, maka kecenderungan hatinya bahkan setiap tindakannya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Wow, itu yang bukan diinginkan oleh Tuhan, saudara ya. Ketika Allah menciptakan manusia yang awal, itu diciptakan dengan sempurna, tanpa cacat dan celah, baik fisik maupun rohaninya. Tetapi hanya karena ya ketidaktaatan, manusia jatuh dalam dosa, dan kemudian dosa itu berkembang terus, ya. Dan sampai manusia bertambah banyak, ketika diperhatikan, diamati, dilihat oleh Tuhan, bahwa ternyata manusia itu semua adalah jahat. Ya. Maka menyesallah Tuhan. Bayangkan. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Bayangkan saudaraku, dan hal itu memilukan hatinya, menyesal, kecewa. Saudara bayangkan kalau saudara sendiri kecewa. Kalau saya kecewa, saya membuat sesuatu kemudian nggak jadi, bisa saja saya banting sedemikian rupa. Demikian pula dengan Allah. Maka Allah menyesal. Maka kemudian berfirmanlah Allah, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan. Bayangkan, yang diciptakan itu akan dihapuskan, akan dimusnahkan. Yang manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Ya, baik itu manusia maupun hewan.
dan binatang-binatang melayeta dan burung-burung yang di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Coba saudara bayangkan kita sendiri sebagai manusia, kalau sudah merasa sesal, ya, kemudian misalnya kecewa dengan sesuatu yang terjadi, pasti ada satu tindakan. Ya, waktu Allah juga mempunyai rencana bertindak, aku akan menghapuskan manusia dari permukaan bumi ini. Wow, habislah riwayat manusia, saudaraku ya. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ternyata yang masih ada tersisa satu keluarga yang mendapatkan perhatian dari Tuhan ketika Tuhan Allah mengamat-amati semua jahat. Tetapi ternyata ada satu keluarga, itulah Nuh, dengan istri, dengan anak, dengan menantu. Ia dikatakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Di tengah-tengah penyesalan Tuhan, di tengah-tengah rencana Allah akan menghancurkan dunia ini, ternyata masih ada tersisa orang yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Haleluya. Dan hal ini, saudaraku, ya, menimbulkan pertanyaan. Mengapa kok hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia, sedangkan Allah merencanakan untuk memusnahkan semua ciptaannya dari muka bumi, tetapi hanya Nuh dengan keluarganya yang mendapatkan kasih karunia? Haleluya. Ini bukan kebetulan, saudara, ya. Hal itu bukan terjadi karena kebetulan, ya, Allah pilih kasih. Tidak. Ya, jangan salah prasangka, saudaraku, ya. Kenapa Nuh mendapatkan perhatian sedemikian rupa dari Allah, ya? Saudara, dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 17 dan 18 dikatakan di sana, sebab sesungguhnya rencana Allah untuk menghancurkan bumi ini, aku akan mendatangkan air badan yang meliputi bumi untuk memusnahkannya. Ya, segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit ini dan segala ada yang apapun yang ada di bumi ini akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, nah ini firman Allah kepada Nuh, aku akan mengadakan perjanjianku. Nuh mendapatkan perhatian. Aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anakmu dan istrimu dan juga istri anak-anakmu. Engkau dan istri, anak dan menantu. Saudara, mendapatkan perhatian dari Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, saudara, di tengah-tengah penyesalan dari Tuhan, ya, kekecewaan dari Tuhan yang merencanakan untuk menghabisi semua ciptaannya, tetapi masih ada tersisa yang mendapatkan kasih karunia. Ya, dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan, ya, kenapa Nuh mendapatkan kasih karunia? Itu bukan secara kebetulan, saudara. Bukan. Sekali lagi, bukan kebetulan saja Allah mencintai Nuh, mengasihi Nuh. Tidak. Tetapi kita perhatikan, inilah riwayatnya Nuh, ya, sampai ditulis dalam satu riwayat. Inilah riwayatnya Nuh. Nuh itu adalah seorang yang benar. Oh, ini penilaian firman Allah, saudara, ya. Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ada keistimewaan mengapa Nuh dengan seluruh keluarganya mendapatkan perhatian dari Tuhan. Ternyata dia adalah orang benar di pandangan mata Tuhan. Orang yang benar dan hidup tidak punya cacat celah, walaupun di antara orang-orang sekitarnya semua jahat, tapi dia tidak ikut nimbrung dalam kejahatan. Ya, dia menyisihkan dirinya dari kejahatan dan hidup bergaul dengan Allah. Nah, saudaraku, seringkali kita salah, ya. Saudaraku, hidup dalam kebersamaan dengan warga di sekeliling kita atau di mana kita tinggal, ya, seperti pepatah di dalam bahasa, ya, Indonesia yang mengatakan, di kandang kambing kami memek, di kandang ayam kami
Di kandang sapi kami menguak. Jadi artinya di mana saja kita tinggal, kita artinya menyesuaikan diri dengan keberadaan lingkungan kita. Tapi Nuh berbeda. Di antara lingkungan yang jahat, semua sudah tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi Nuh masih bisa menempatkan diri berbeda. Alkitab mengatakan dia adalah seorang yang benar, yang tidak bercela, ya, seperti orang-orang pada zamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Inilah saudaraku ya, yang menyebabkan dia mendapatkan kasih karunia. Jadi bukan secara kebetulan ketika Allah begitu jengkel, begitu ya, kecewa dengan keberadaan manusia, tetapi bukan kebetulan Nuh mendapatkan, tetapi ada satu hal istimewa, yaitu Nuh itu sekali lagi hidup sebagai orang yang benar. Haleluya. Nah saudaraku, hidup sebagai orang benar bisa saya nanti kategorikan seperti ini. Saudaraku, yang pertama, hidup sebagai orang benar itu mengenal kebenaran. Dan yang kedua adalah hidup di dalam kebenaran. Dan yang ketiga adalah sebagai pemberita kebenaran. Saudara, orang benar itu mempunyai satu posisi, ya, satu keberadaan. Dia mengenal kebenaran itu. Dan dia hidup di dalam kebenaran, dan bahkan dia menjadi saksi, pemberita daripada kebenaran. Tetapi untuk hari ini saya hanya ingin sampaikan satu saja, yaitu mengenal kebenaran. Saudaraku, Nuh hidup sebagai orang yang benar. Bukti sebagai orang yang benar, dia mengenal kebenaran. Mari coba kita pahami apa yang dimaksudkan dengan pengenalan terhadap kebenaran ini, saudaraku ya. Jadi mengenal kebenaran yang pertama kali ini saya sampaikan kepada saudara. Nah, siapakah kebenaran itu? Ya, tentu menjadi pertanyaan bagi kita, siapa kebenaran yang dikenal oleh Nuh pada saat itu? Ya, haleluya. Kita perhatikan dalam kitab Nabi Yeremia pasal 9 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, yang mau membanggakan diri, baiklah ia bermegah, karena yang berikut ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Ya, orang yang berbangga, oh aku kenal Tuhan, ya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, akulah Tuhan yang menunjukkan keadilan, dan akulah Tuhan yang menunjukkan kebenaran di bumi ini. Dan sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi sudah sifat dasar daripada Allah, ya, diantaranya adalah ya dia kasih dan setia. Sebenarnya Allah itu sangat mengasihi saudaraku ketika dia menciptakan manusia, diciptakannya dengan kasih, dipeliharanya dengan kasih. Tetapi sayang manusia sendiri yang punya tingkah pola yang tidak benar di hadapan Allah, ya. Dan dia juga sebagai Allah yang adil. Allah yang adil itu adalah tidak berpihak, ya, yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Beda dengan manusia. Ya, kalau manusia itu adil artinya sama rata. Ya. Bertindaklah adil, sama rata. Kamu punya anak dua kan? Yang satu SD, yang satu sudah di perguruan tinggi. Jangan sampai mereka bertengkar, kamu harus bertindak adil. Kalau kasih uang saku, yang di SD itu dikasih 2.000, maka yang di perguruan tinggi juga 2.000. Saudara, itu keadilan manusia ya, artinya sama rata. Tetapi kalau keadilan Allah tidak, yang salah tetap disalahkan, yang benar tetap dibenarkan. Ya, haleluya. Dia adalah Allah yang benar dan dia adalah kebenaran itu ya. Dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 28, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Firman Allah itu adalah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu, ya, kata Samuel. Saudara, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran.
Jadi kebenaran itu siapa? Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Kebenaran itu adalah firman itu. Saudaraku ya, haleluya. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan di sana, kuduskanlah, kata Tuhan Yesus menekankan sedemikian rupa. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi jelas siapa kebenaran itu? Kebenaran itu adalah firman. Ya, perkataan Allah. Ya. Sedangkan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, ya, haleluya. Pada mulanya, awalnya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kuduskanlah di dalam kebenaran, firman adalah kebenaran. Sedangkan firman itu sendiri adalah Allah. Jadi siapa kebenaran itu yang dipahami, yang dikenal oleh Nuh? Itu adalah Allah sendiri. Oh, luar biasa. Nuh hidup sebagai orang benar yang mengenal kebenaran, yang mengenal Allahnya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita memperhatikan ya bahwa kebenaran itu sesungguhnya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Luar biasa, ya. Kita ngerti ya, kita paham sekarang siapa yang dikenal oleh Nuh sebagai kebenaran. Ternyata adalah firman, dan firman itu sendiri adalah Allah. Jadi ketika orang di dalam kesibukannya melakukan satu tindak kejahatan, justru dia memahami tentang Allah, mengenal tentang Allah, dan hidup bergaul. Hidup bergaul karena dia mengenal Allah itu. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih, bukti kalau Nuh itu mengenal kebenaran, tentu harus dibuktikan loh. Ya, harus dipahami, harus dibuktikan. Di mana sisi Nuh itu bisa dikatakan sebagai mengenal kebenaran. Ya, kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12, firman Allah mengatakan begini, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Dan Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah bukan hanya rusak, tetapi sangat rusak. Dan semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Waduh. Jadi dalam pandangan dan penilaian Allah, manusia sudah begitu rusaknya. Ya, tetapi Nuh hidup bergaul dengan Allah karena dia mengenal kebenaran. Dan buktinya apa, saudaraku ya? Nah, firman Allah kemudian mengatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Habislah riwayat manusia. Ya, tapi Nuh mendapatkan pemberitahuan hal ini, diberitahu oleh Allah. Ya, aku akan menghapuskan ini semua. Ya, tetapi bagimu buatlah sebuah bahtera. Nah, ini saudaraku, ya, buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Ya, kalau kayu gofir itu kalau di tempat di negeri kita itu adalah kayu besi, kayu ulin ya, kayu besi yang kuat, ya. Ya. Dan bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, berkamar-kamar, ya. Dan harus kau tutup dengan patal dari luar dan dari dalam. Dan beginilah engkau harus membuatnya. Saudaraku, ketika Allah merencanakan menghanguskan, menghancurkan bumi, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia, ya saudaraku, disuruhlah dia membuat bahtera untuk keselamatan daripada hukuman Allah itu. Ya saudaraku, dengan begitu, dengan begini dan lain sebagainya. Ya, coba bayangkan, air tidak ada di pegunungan, di daerah dataran tinggi, disuruh membuat kapal, bahtera. Kemudian tenaga tidak ada, hanya istri dan anak dan mantunya. Tapi ternyata, saudaraku, apa yang dikerjakan oleh Nuh yang atas perintah Allah ini, yang membuat dia menjadi seorang atau sosok yang diperkenan.
Karena apa, saudaraku ya? Kita perhatikan Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan, menjalankan semuanya itu cocok, persis, tepat, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Demikian yang dilakukannya. Inilah bukti bahwa Nuh itu mengenal kebenaran. Saudaraku, bukti mengenal kebenaran, dia mengerjakan, dengar suara kebenaran itu. Itulah firman Allah. Ya, orang lain tidak mengenalnya, Allah nggak bisa dilihatnya, tetapi dia bisa mengenal suaranya. Dia mengenal suara kebenaran itu. Dia memerintahkan membuat bahtera demi penyelamatan bagi dirinya. Nuh nggak mengelak. Coba bayangkan betapa rekayasanya orang mengerjakan, yang menggaji, memotong-motong kayu untuk membuat bahtera. Ya, saya sendiri kalau melakukan satu pekerjaan untuk yang kayu pasti saya tinggalkan. Ya, dulu waktu saya berkecimpung membangun gereja di sini, ya saudara-saudara, beramai-ramai kita kerja bakti, tetapi yang saya pilih adalah dari batu bata. Saya kerjakan, saya aduk, itu luruhnya, saya pasang, itu batu batanya. Tapi yang kayu, saya tinggalkan. Kenapa? Aduh, berat kayu itu, saudara. Andai kata kita lagi menggergaji, tiba-tiba tersendat. Wah, aduh, di sini sudah sakit. Kita mengetam, pasrah. Ya, begitu tersendat, sini sakit. Aduh, sulit. Tetapi Nuh mengerjakan dengan keluarganya, belum mereka cari kayunya, kemudian bagaimana dia merekayasa cocok persis dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Inilah bukti bahwa Nuh itu mengenal kebenaran. Dikatakan hidup sebagai orang benar karena dia mengenal kebenaran, dan bukti mengenal kebenaran, dia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh kebenaran. Luar biasa dasar si Nuh ini ya. Dia mendapatkan kasih karunia itu. Amin. Haleluya. Dan untuk kita sekarang, bagaimana kita bisa mengenal kebenaran itu? Ya, sekali lagi, apa yang sudah dialami oleh Nuh tidak mungkin kita bisa memahami sekarang, saudaraku. Tidak mungkin kita bisa mengalami seperti apa yang Nuh alami. Tetapi mau tidak mau, saudaraku, kita juga harus bisa memahami dan mengenal Allah kita. Nah, bagaimana caranya, saudara ya? Nah, haleluya. Itu adalah kembali kepada inisiatif daripada Allah sendiri. Karena Allah telah menyatakan dirinya. Sama seperti pada saat dia mendatangi Nuh, dia menyatakan dirinya, tetapi dengan suara. Hei Nuh, buatlah perahu, karena aku akan menghabisi bumi ini. Tapi bagaimana dengan kita sekarang, saudaraku? Kalau kita ingin mengenal dan memahami Allah kita, Allah telah menyatakan dirinya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, di situ dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Amin. Firman itu yang tidak kelihatan itu telah bisa dilihat oleh manusia karena dia telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Amin. Amin, saudaraku. Haleluya. Bagaimana kita bisa memahami dan bisa mengenal Allah yang sama seperti dialami oleh Nuh? Saudaraku, hanya satu saja. Di dalam Yesus Kristus. Kita bisa mengenalnya. Karena firman itu, kebenaran itu telah menjadi manusia. Dan manusia itu adalah Yesus yang dinyatakan sebagai anak Allah, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai 11 dikatakan begini, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya pada saat mereka berkumpul bersama-sama. Ya, sekiranya kamu mengenal aku, katanya,
pasti kamu juga mengenal Bapa. Dan sekarang ini kamu sudah mengenal Bapa itu, mengenal Dia, mengenal Allah. Dan kamu telah melihat Dia. Oh, aneh sekali. Allah nggak bisa dilihat. Tetapi ternyata Yesus berkata, kamu telah melihat Dia. Ya, karena Allah telah menyatakan dirinya, saudaraku, di dalam Yesus Kristus anaknya. Amin. Kata Filipus kepada Tuhan, ya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya, jadi Filipus ingin tahu, tunjukkan Bapa itu. Ya, itu sudah cukuplah bagi kami kalau saya sudah bisa lihat. Tapi kata Yesus, telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang sudah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Oh, siapa yang melihat aku, kata Tuhan, dia sudah melihat Bapa. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Saudara, menyatu. Apa yang aku katakan kepadamu itu sesungguhnya tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ya, tetapi Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya itu. Luar biasa. Ya, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang saya kerjakan, kata Tuhan. Allah telah menyatakan dirinya, saudaraku, ya, di dalam Yesus Kristus. Firman kebenaran yang dipahami oleh Nuh, yang dipercaya oleh Nuh itu ternyata bisa kita juga percayai, bisa kita kenal melalui Yesus Kristus. Amin. Ya, hanya Yesuslah Allah kita. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, kita memperhatikan ya bahwa Allah itu untuk kita mengenalnya itu ada tandanya. Ya, tentu saat sekarang ini kita mengenali tanda itu ada di dalam Yesus Kristus. Ya, ada tandanya. Allah itu memiliki tanda di dalam Lukas pasal 24 ayat 15 sampai 16 dan ditambah dengan ayat 25. Ya, dikatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Ini adalah dua orang murid dari Tuhan, ya, Kleopas dengan temannya waktu mereka berjalan menuju ke Emmaus. Dia berjalan karena Tuhan Yesus sudah disalibkan, Tuhan Yesus sudah dikuburkan, dan Tuhan Yesus sudah dibangkitkan. Ya, tapi mereka belum percaya. Dia berjalan-jalan, dia berjalan menuju ke Emmaus, dan kemudian sambil bercakap-cakap tentang apa yang terjadi. Tiba-tiba ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus yang sudah bangkit, saudaraku, dan dia berjalan bersama-sama dengan muridnya yang sedang gundah gulana, ya, karena kehilangan Yesus Kristus, dan dia sedang berjalan menuju ke Emmaus. Tetapi ketika Yesus berjalan dengan mereka, Alkitab katakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Wow. Yesus sudah ada di dekatnya, tapi tidak mengenal. Ya, dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu bicarakan? Heran mereka. Apa kamu sendiri seorang perantau yang tidak mengenal, tidak mengetahui apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi baru-baru ini? Yesus itu yang sudah diberitakan, Yesus itu yang sudah menyatakan dirinya, tiba-tiba mati sekarang dan dikuburkan. Dan perempuan-perempuan datang ke kuburan tapi tidak ada, kelihatan katanya dia bangkit. Ya, aduh, gimana ini? Ya, kamu nggak ngerti, orang mengatakan dia nabi dan lain sebagainya. Ya, langsung Tuhan Yesus menegur mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, hei, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Lamban sekali pikiranmu, bodoh. Saudara, banyak orang Kristen seperti ini loh saudara. Ya, sudah mengikut Yesus sepanjang perjalanan, sudah menikmati mujizat yang terjadi, yang dikerjakan oleh Tuhan, ya, yang sakit disembuhkan, yang lapar dikenyangkan, dan lain sebagainya. Tetapi mereka masih belum kenal Yesus. Kenapa? Bodoh, lamban hatinya untuk percaya. Jangan sampai ini terjadi pada kita, saudara. Mari kita kenali Dia. Karena Dia ada tandanya Yesus itu ada tandanya, ya, untuk kita bisa mengenal pribadinya ada tandanya. Itulah Dia mewakili yang Allah yang menyatakan diri dalam Yesus itu ada tandanya. Haleluya. Nah, saudara, tandanya apa kita perhatikan di sini? Dalam Yohanes pasal 20 ayat 26 sampai 29. Nah, pada suatu hari ketika murid-muridnya berada dalam perhimpunan, dalam persekutuan, ya, tapi persekutuan orang takut. Sembunyi mereka, pintunya ditutup rapat karena mereka takut dengan orang Yahudi, karena Yesus sudah disalibkan. Murid-muridnya jadi ketakutan. Wajar ya, pemimpin ditangkap, anak buahnya takut. Ya. Waktu mereka dalam ketakutan, tiba-tiba Yesus datang. Damai sejahteralah kamu. Ya. Nah, tetapi di dalam perhimpunan itu Thomas tidak ikut. Ya. Waktu mereka bercerita kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan, kami sudah melihat Tuhan. Nggak percaya. Loh, kok bisa? Nggak percaya. Sebelum aku menunjukkan jariku di tangannya yang berlubang paku, di lambungnya yang sudah tertikam, aku tidak percaya. Wih, hebat nih Thomas. Ya, banyak orang berpikiran negatif loh terhadap Thomas ini, saudara. Oh, itu nggak percaya, tapi benar. Saya malah kasih jempol sama si Thomas ini. Karena dia nggak mau sembarang percaya, saudara. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, ingatlah, pada hari-hari terakhir akan datang Mesias palsu yang mengatakan atas namaku. Jangan percaya. Nah, Thomas ingat perkataan Tuhan ini. Tidak, saya nggak percaya. Kalau saya tidak melihat buktinya, jariku aku tunjukkan, cocokkan di tangannya yang berlubang paku dan di lambungnya yang tertikam. Nah, kemudian waktu mereka berkumpul lagi 8 hari kemudian, murid-muridnya berkumpul lagi dan Thomas berada. Ya, Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas yang tidak mau menerima kenyataan itu, saudaraku, karena mereka kalau dia nggak dapat buktinya dulu, nggak lihat tandanya, gitu ya. Sekali lagi, saya tidak berpikiran negatif terhadap Thomas, tapi saya bangga karena nggak sembarang percaya, ya. Kalau aku tidak melihat tanda-tandanya, ya. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahteralah kamu. Amin. Setiap penampilan Tuhan selalu ditandai dengan damai sejahtera. Di mana ada Tuhan, di mana ada Tuhan, di mana ada firman, di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Amin. Saudara, orang Kristen yang memiliki Tuhan, yang mengenal Tuhan secara pribadi, pasti ada damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang dikatakan, didengungkan oleh Tuhan ketika ketemu dengan murid-muridnya dalam kondisi yang ketakutan. Tuhan berkata, damai sejahtera kamu. Haleluya. Kemudian dia berkata kepada Thomas, nah Thomas sini, taruhlah sekarang jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah di lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi ya, melainkan percayalah. Dan panggil Thomas, ngerti Tuhan itu. Ya. Dan apa yang terjadi? Thomas menjawab dia dan bersyukur, ya Tuhanku, ya Allahku. Dia percaya sekarang, dia ngerti kebenaran itu, dia paham kebenaran itu, dia mengenal kebenaran itu, ada tandanya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya, bagi yang lain, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya.
Maksudnya begini, saudara kan kita nggak mungkin bisa melihat Tuhan lagi, ya, yang zaman sekarang ini. Tetapi berbahagialah walaupun tidak melihat, masih ya percaya pada Tuhan. Amin. Ya, kalau Thomas wajar sih, karena kondisinya masih panas-panas itu peristiwa terjadi. Ya, dan apalagi dia selalu berdengung di telinganya. Ingat, akan datang Mesias palsu yang datang dengan namaku. Jangan percaya. Nah, Thomas berhati-hati, saudara. Ya, jadi Allah memiliki tanda untuk kita bisa memahami dan mengenal Dia. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, Allah perlu kita pahami. Allah perlu kita kenal supaya kita bisa lebih akrab lagi bergaul karib dengan Dia. Perlu kita pahami dan perlu kita kenal, ya. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bahaya. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tetap nggak paham siapa Allah itu, ya, saudara, bahaya. Nah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imam. Menolak pengenalan, ya. Jadi artinya, ya, yang penting pokoknya itu percaya Tuhan diberkati, ya, tapi nggak mengenal Allah secara pasti, secara benar. Saudara kenal saya kan? Kenal. Hanya sekedar tahu atau kenal? Ya, saudara hanya sekedar tahu, oh itu loh Pak Yakob, dia gembala sidang di sana, ya, dia ya pendeta di sana. Kenal kok, ya. Oh si itu siapa sopir, kenal. Tapi secara mendetail banyak yang nggak kenal dengan saya. Apa kesukaan saya, ya, hobi saya apa, ya. Banyak orang yang nggak begitu kenal. Ada teman saya satu, ya, seorang hamba Tuhan di daerah Kediri sana. Saudara, kalau saya berkunjung ke sana, maka pasti sibuk sekali, ya, sibuk sekali. Dan pernah satu saat anggota jemaatnya ketika ketemu saya di Jogja, dia berbicara dengan waduh Pak, kalau Bapak yang melayani tempat saya yang kerepotan. Dan memangnya kenapa? Saya pasti disuruh oleh Bapak Pendeta untuk mencari lontong kikil. Karena kesukaan saya lontong kikil. Selalu dicari, dan benar. Ketika saya ke sana pasti ada yang namanya lontong kikil. Ya saudara, dia kenal saya saudara, karena ya, haleluya. Ya, satu saat kami rombongan dari staf pengurus, ya, organisasi sedang mengarah ke sana, ya, mengarah ke sana. Nanti kita akan bagi pelayanan masing-masing, dan saya kebetulan ditempatkan di tempat ini, ya. Dan saudara, yang terjadi dengan perjalanan ketika kita naik kendaraan rombongan, salah satu dari staf itu telepon lebih dulu. Loh, kami sudah dekat nih. Oh iya, ini ada Om Arifan, jangan lupa lontong kikilnya. Woi, saudara, iya, kami siapkan. Gitu. Nah, setelah apa yang terjadi ketika saya sampai, rombongan sampai, langsung dialihkan ke mobilnya. Tidak dibawa ke tempat penjual lontong kikil, kita makan bareng-bareng. Wow, dia mengenal saya, tidak hanya tahu. Saudara, kalau kita ingin mengenal Allah lebih dalam, ya, tentu kita harus bergaul karib dengan Allah. Ya, umatku binasa karena dia tidak mengenal. Jangan sampai kita yang menjadi percaya kepada Tuhan itu, saudara, menjadi sia-sia. Karena percaya itu tidak hanya sekedar percaya saja, percaya itu juga harus berupa tindakan juga. Sebagai orang percaya, pahami dan hidup bergaul dengan Allah. Allah perlu kita kenal, saudaraku, ya. Haleluya. Dalam Matius pasal 16 ayat 13. Nah, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapa aku? Wah, mereka jawab, menurut kata orang lu ini, ya guru, bahwa engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah Elia, dan engkau adalah salah satu dari nabi. Oh, bagus. Tapi kalau menurut kamu sendiri siapa? Lalu kata Yesus bertanya kepada mereka,
Tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Itu menurut kata orang lain. Tetapi menurut kamu yang sudah percaya kepadaku, siapa aku ini? Ya, Petrus menjawab. Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Luar biasa. Kenal dia kepada pribadi Allah yang sudah menyatakan diri di dalam tubuh jasmani Yesus Kristus. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudaraku, Paulus pernah menulis suratnya kepada jemaat di Efesus ya, dalam pasal 1 ayat 15 sampai 19. Karena itu, kata Paulus, setelah aku mendengar tentang imanmu, keyakinanmu, kepercayaanmu di dalam Tuhan Yesus, dan bagaimana tentang kasihmu ya terhadap semua orang-orang kudus. Waduh, hebat ini jemaat di Efesus. Karena ya, jemaat yang menjadi ya artinya kebanggaan daripada Paulus ini. Ketika aku mendengar tentang imanmu, engkau benar-benar yakin, engkau benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, dan bagaimana engkau melakukan tindakan keyakinanmu itu dengan mengasihi sesama-sama orang-orang kudus ya. Itulah sebabnya aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Wow. Seorang pimpinan yang bagus, yang baik ya, selalu mengucap syukur atas keberadaan jemaat yang dilayaninya dan selalu mendoakan mereka satu persatu. Saudara, kalau saya berdoa ya artinya begitu bangun dari tidur berdoa, kemudian saya juga doakan jemaat satu persatu ya, dari mulai yang tua saya hafal semua itu anggota keluarganya, saya doakan satu persatu saudaraku, dari suami, istri, anak-anak, mungkin menantu dan lain sebagainya saya doakan. Saya hafal. Kenapa saya hafal? Karena jemaat nggak banyak saudara ya. Kalau jemaatnya banyak mungkin saya nggak hafal ya. Tapi karena jemaatnya begitu banyak, ya hanya puluhan saja, maka saya bisa doakan mereka satu persatu. Paulus berkata, aku selalu mengucap syukur dan berdoa. Ya, berdoa, aku menyebut kamu di dalam doaku. Aku selalu mengingat kamu di dalam doaku, kata Paulus. Haleluya. Dan satu hal lagi, aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Luar biasa. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, gembala sidang, ya bisa saya katakan demikian, dia selalu berdoa untuk jemaat supaya bisa mengenal dengan benar siapa Allahnya, siapa Yesus Kristus itu. Ya saudaraku, ini luar biasa menjadi teladan bagi kita sekalian, ya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, bukan mata jasmani, tapi mata rohanimu, mata hatimu terang, agar kamu dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudara, kita dipanggil bukan tidak ada maksudnya. Ketika kita dipanggil sebagai orang percaya kepada Yesus, kita diberikan satu pengharapan, dan pengharapan apa atas panggilannya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Saudara, itu kemuliaan yang akan datang, yang dinikmati oleh setiap orang yang percaya. Amin. Tidak sia-sia kita percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Ya, Ia adalah penyataan diri dari Allah. Ya, supaya bisa bergaul, tinggal bersama-sama dengan manusia, dan manusia lebih banyak memahami, merasakan, menikmati kasih karunia-Nya. Haleluya. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hebat kuasa Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Saudara, ya, terusnya perlu kita mengenal Dia. Ya, mengenal Dia itu adalah satu tanda bukti bagi orang yang benar,
yang kemudian mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Kenapa? Karena dia mengenal Allahnya dengan benar. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, orang yang mendapatkan kasih karunia adalah orang yang memahami kebenaran dan mengenalnya dengan benar. Siapa? Kita mengenal Yesus. Itu adalah sekali lagi penyataan diri Allah yang tidak kelihatan. Ya, dan pada waktu Nuh saja dia mendapatkan perhatian dari Tuhan. Ya, pada saat kondisi situasi yang mengancam, tapi dia mendapatkan kasih karunia. Nah, sekarang kita berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan juga pada akhir-akhir ini, saudaraku ya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi mari kita lebih dekat dengan Allah, bergaul dengan Allah. Orang yang mendapatkan kasih karunia adalah orang yang memahami, paham tentang kebenaran, paham siapa itu. Ya, kebenaran dia adalah firman, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan kita mengenalnya dengan benar. Ya, saudaraku, karena Yesus Kristus adalah penyataan diri Allah, dan ada tanda bukti bahwa dia adalah Yesus yang sesungguhnya. Amin. Saudaraku ya, puji Tuhan dalam kesempatan ini, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa yang ada di surga, terima kasih. Sekali lagi, Engkau berkemurahan atas kami, dan firman yang sudah kami dengar, biarlah dapat menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan berkati kami. Amin.